Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Metamorphosis, sebuah kisah yang berjudul Bisikan Pelepas Jiwa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya kini saya di dalam kamar, saya hanya mendapati keberadaan Angga yang tengah terlelap dalam tidur pulasnya. Mendapati hal tersebut, saya pun berusaha untuk mencari keberadaan luka yang mungkin terdapat pada tubuh Angga. "Bang, ada apa bang?" tanya Angga dengan tatapan mata yang nanar. Sepertinya apa yang telah saya lakukan ini kini telah mengusik tidur lelap Angga. "Wah, kamu udah bangun gak?" "Gak ada apa-apa kok, abang hanya ingin membangunkan kamu aja. Bukannya hari ini kamu harus mulai sekolah?" Jawabku beralasan. Kini begitu mendengar alasan saya tersebut, terlihat Angga beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar dari dalam kamar. Bukan Angga. Kalau bukan Angga berarti... Mendapati bahwa pikiran saya kini terarah pada sosok Imas dan Nenden, saya segera bergegas menuju ke kamar yang ditempati oleh Imas dan Nenden. Dan sesampainya kini saya di depan pintu kamar, nampak terlihat keberadaan dari pintu kamar yang masih tertutup rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Imas dan Nenden masih terbuai dalam mimpi indahnya. "Teh Nenden." Di antara ketukan yang saya lakukan pada daun pintu kamar, saya tidak mendengar adanya jawaban dari dalam kamar. Mendapati hal tersebut, kini timbul kecurigaan saya atas sesuatu yang mungkin telah terjadi di dalam kamar. "Teh Nenden," tegurku kembali. Dan untuk teguran yang saya lakukan kali ini, saya mengiringinya dengan memutar gagang pintu kamar. Hingga akhirnya seiring dengan putaran yang saya lakukan pada gagang pintu kamar, saya mendapati keadaan pintu kamar yang tidak terkunci dari dalam. Mendapati hal tersebut, dengan perlahan saya pun mulai berjalan memasuki kamar. Keberadaan dari gorden jendela kamar yang masih tertutup rapat kini telah menghalangi sinar dari cahaya matahari pagi yang hendak memasuki kamar. "Imse, Teh Nenden, kok belum pada bangun sih? Mama udah nungguin di bawah tuh," tegurku seraya menyingkap gorden jendela kamar. Dan kini di antara gorden jendela kamar yang telah tersingkap, sinar terang dari cahaya matahari pagi nampak mulai masuk dan menerangi ruangan kamar. "Tutup jendelanya Dar, gue masih ngantuk nih," ujar Nenden begitu mendapati sinar cahaya matahari pagi yang menyinari wajahnya. Dan kini tanpa menunggu adanya perkataan yang terucap dari mulut saya, Nenden terlihat menutup wajahnya dengan selimut yang dikenakannya. "Iya teh, maaf, gue disuruh sama mama untuk membangunkan Imse, karena hari ini dia harus mulai sekolahnya." Tanpa merespon perkataan saya tersebut, Nenden nampak hanya menggeliatkan tubuhnya. Aneh banget sih ini orang. Gerutuku begitu melihat perilaku Nenden yang terlihat tidak seperti biasanya. Hingga akhirnya setelah saya terdiam sejenak, saya memutuskan untuk segera membangunkan Imas, karena hari terlihat mulai beranjak semakin siang. "Ims, bangun, mama udah nunggu di bawah tuh," ujarku sambil menyentuh tubuh Imas guna membangunkannya. Tapi begitu kini tangan saya menyentuh tubuh Imas, saya merasa terkejut. Begitu kini saya mendapati tubuh Imas yang terasa dingin. "Kamu sakit, Ims?" Kini bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Dari kedua belah kelopak mata Imas yang terpejam nampak terlihat butiran air mata yang mulai mengalir keluar dan membasahi pipinya. "Kamu kenapa, Ims? Jawab abang, kamu sakit?" Tanyaku kembali dan berbalas dengan pecahnya isak tangis Imas. Mendapati hal tersebut, saya pun kini meminta kepada Imas untuk membuka pejaman matanya. Tapi sepertinya permintaan saya itu dianggap sebagai angin lalu oleh Imas, karena Imas tetap bersikeras untuk tidak membuka pejaman matanya. "Teh Nenden, ini Imse kenapa?" teriak saya dengan penuh kepanikan karena saya yakin saat ini Imas tengah menunjukkan sesuatu yang tidak biasanya dia lakukan. "Berisik banget sih Dar, mungkin Imse hanya sedang pusing,"
jawab Nenden dengan acuhnya dan tanpa merubah keberadaan Nenden yang tengah bersembunyi di dalam selimut hangatnya. Brengsek, lu kenapa sih Teh? Makiku dalam rasa emosi karena mendapati ketidakpedulian Nenden atas kondisi Ima saat ini. Dan sepertinya kalimat makian yang tengah saya lontarkan itu kini telah membuat rasa emosi yang saya rasakan ini terasa semakin membesar. Hal ini dikarenakan Nenden terlihat sama sekali tidak terpengaruh dengan kalimat makian yang saya lontarkan itu. Kini di antara rasa kesal yang saya rasakan di hati ini, saya memutuskan untuk memberitahukan kepada Mama mengenai kondisi Ima saat ini. Tapi baru saja kini saya memijahkan kaki di lantai bawah, saya mendapati adanya keramaian di halaman depan. Entah apa yang sedang terjadi, tapi yang pasti keramaian itu terlihat melibatkan Mama, Papa, dan Mang Kohar. Ada apa, Bi? Tanyaku begitu melihat Bi Ida yang tengah berdiri di depan pintu dengan tatapan memandang ke halaman rumah. Seiring dengan keberadaan saya yang telah berada di sisi Bi Ida, nampak terlihat keberadaan Mama, Papa, dan Mang Kohar tengah berada di area kandang angsa. Itu Kang, patung angsa yang ada di kandang angsa itu hancur. Entah siapa yang menghancurkannya, jawab Bi Ida dengan tatapannya yang masih memandang ke arah kandang angsa. Ah, hancur? Gumamku seraya berlari menuju ke arah kandang angsa. Dan benar saja, setibanya saya kini di kandang angsa, nampak terlihat keberadaan dari patung angsa yang telah hancur dan hanya menyisakan sebuah lubang besar yang berada tepat di bawah patung angsa itu berada. Sedangkan di sisi yang lain dan masih berada dalam area kandang angsa, saya mendapati adanya keberadaan cangkul serta hamparan kain lusuh yang berukuran cukup besar dan terkotori oleh pekatnya tanah merah. Ada apa, Pak? Tanyaku di antara ekspresi wajah Papa yang terlihat kesal. Entah orang sinting mana yang telah menghancurkan patung angsa ini, jawab Papa sambil berkacak pinggang. Dan kini di antara kekesalan yang telah diperlihatkan oleh Papa, saya memilih untuk mendekati Mang Kohar yang tengah mengais-ngais sesuatu dari dalam lubang besar. Itu apa ya, Kang? Tanya Mang Kohar begitu melihat sebuah kain lusuh yang tertimbun dalam tanah. Mendapati perkataan Mang Kohar tersebut, nampak Papa dan Mama kini ikut mengarahkan pandangannya ke dalam lubang. Coba terus gali, Mang, perintah Papa kepada Mang Kohar, dan berbalas dengan pergerakan Mang Kohar yang mencoba untuk mengeluarkan kain tersebut dari timbunan tanah. Hingga akhirnya di saat kini golok yang dipergunakan oleh Mang Kohar untuk menggali tanah menyentuh bagian dari kain lusuh, saya mendengar adanya suara letupan kecil yang terdengar dari arah kain lusuh. Dan seiring dengan letupan yang telah terdengar, keberadaan dari kain lusuh tersebut terlihat basah. Dan kini di antara keinginan saya yang ingin memberikan komentar atas kejadian yang baru saja terjadi tadi, sepertinya keinginan saya itu terpaksa saya urungkan. Begitu kini saya mendapati adanya aroma bau busuk yang tercium dari dalam lubang. Mendapati hal tersebut, kami pun segera beranjak pergi menjauhi keberadaan lubang. Sebaiknya Mama jangan di sini, pintaku begitu melihat Mama yang memuntahkan isi perutnya di tanah. Mendapati perkataan saya tersebut, Mama terlihat memberikan isyarat tangannya yang menandakan Mama menolak permintaan saya itu. Bi Ida, tolong ambilkan selendang yang ada di lemari. Mendengar teriakan Mama tersebut, nampak Bi Ida segera berjalan memasuki rumah guna memenuhi permintaan Mama. Hingga akhirnya setelah beberapa saat menghilang di dalam rumah, Bi Ida terlihat keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah selendang di tangannya. Ini Bu, ucap Bi Ida lalu menyerahkan selendang yang dibawanya kepada Mama. Aroma bau busuk yang masih tercium menyengat di area kandang angsa kini telah membuat Bi Ida menutupi hidungnya dengan kedua telapak tangannya. Mami sedang apa, Bi? Mami masih tidur, Bu. Sepertinya tidur Mami lelap sekali, jawab Bi Ida dan berbalas dengan pergerakan Mama yang menutupi hidungnya dengan selendang. Ya udah, sebaiknya Bi Ida menemani Mami saja. Saya masih penasaran dengan apa yang ada di dalam lubang itu. Selepas dari perkataan Mama tersebut, Bi Ida terlihat beranjak pergi memasuki rumah. Dan kini di antara ketidakpastian atas apa yang telah kami temukan ini, dengan menahan rasa mual yang tengah dirasakannya, Mang Kohar mulai kembali menggali tanah guna mengeluarkan kain lusuh tersebut dari dalam tanah. Ini dia, akhirnya bisa terangkat juga, teriak Mang Kohar seraya mengeluarkan kain lusuh tersebut dari dalam tanah. Dan kini seiring dengan pergerakan tangan Mang Kohar yang mencoba untuk membersihkan kain tersebut dari tanah merah yang menempel, aroma bau busuk pun tercium semakin menyengat. Sepertinya kain itu bersimpul. Apa sebenarnya yang ada di dalam kain itu?
Tanya bapak di antara pergerakan pandangan saya yang tengah mengamati keberadaan simbol yang tersamarkan dalam pekatnya tanah merah yang menutupi kain tersebut. Iya ya pak, kok aneh banget. Selepas dari perkataan saya tersebut, Mang Kohar nampak mulai membuka simpul ikatan yang ada pada kain lusuh. Hingga akhirnya di antara simpul ikatan pada kain lusuh yang telah terbuka, kini saya bisa melihat keberadaan dari sebuah telur yang telah pecah dan hanya meninggalkan cangkang telur yang basah. Ah, telur? Ujarku dan mama hampir bersamaan. Sepertinya itu telur angsa, Mang, ucap papa di antara pergerakan tangannya yang memegang cangkang telur. Mendapati perkataan papa tersebut, nampak Mang Kohar menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa Mang Kohar menyetujui atas apa yang telah dikatakan oleh papa. Sepertinya memang telur angsa, Pak. Tapi untuk apa ya telur angsa ini ditanam tepat di bawah patung angsa ini? Gumam Mang Kohar dalam rasa bingung. Hingga akhirnya di antara kebingungan yang tengah dirasakan oleh Mang Kohar, saya pun mengutarakan rasa keanehan saya atas apa yang telah kami temukan ini. Dan keanehan yang saya rasakan itu adalah bagaimana mungkin telur serta kain yang telah kami temukan ini bisa bertahan selama itu di dalam tanah. Karena kalau menurut logika saya, seharusnya keberadaan dari kain dan telur tersebut sudah hancur termakan oleh usia. Kamu benar juga, Dar. Seharusnya memang seperti itu. Jika mengingat keberadaan dari patung angsa ini telah ada semenjak kakek kamu belum menikah dengan nenek. Dengan kata lain, usia dari patung angsa ini sudah teramat tua. Jadi sangatlah nggak mungkin jika kain dan telur ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, ucap papa dan berbalas dengan pergerakan saya yang memungut kain lusuh tersebut dari atas tanah. Dan untuk sesaat lamanya, saya pun kini hanya terdiam seraya mengamati kain lusuh tersebut. Sebenarnya ini kabar apa ya, Mang? Tanyaku begitu melihat simbol akan keberadaan dari sebuah telur dan kain yang berada dalam lingkaran angsa. Sejujurnya, baru kali ini saya melihat bentuk aksara yang seaneh itu. Entahlah, Kang, tapi kalau simbol-simbol seaneh itu, biasanya orang kampung mengenalnya sebagai raja, dan raja tersebut biasanya dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib, jawab Mang Kohar dan berbalas dengan tawa kecil papa. Ah, itu omong kosong, Mang. Yang kita lihat ini sebenarnya hanyalah simbol biasa. Bisa jadi pada masa kakek dan nenek kamu masih muda, Dar, simbol tersebut adalah salah satu bentuk motif kain yang ada pada saat itu. Ya, kurang lebih seperti batik lah. Sebuah kalimat sanggahan yang terucap dari mulut papa itu kini seperti melecut rasa keingintahuan saya atas simbol yang telah kami temukan ini. Dan kini dengan berbekal oleh rasa keingintahuan saya tersebut, saya segera mengambil kain lusuh yang lain yang ada di area kandang angsa. Kalau ini kain apa ya, Pak? Tanyaku dan berbalas dengan penjelasan papa yang menerangkan bahwa kain tersebut ditemukan telah berada di atas tanah pada saat Mang Kohar melaporkan kejadian hancurnya patung angsa. Coba lihat ini, Pak, ujarku seraya menunjukkan keberadaan noda merah yang telah tersamar oleh pekatnya tanah merah. Selain itu, saya juga menunjukkan keberadaan sebuah simbol yang tergambar pada kain lusuh. Ya, simbol dengan bentuk yang berbeda tapi masih dengan aksara yang sama, seperti apa yang telah kami temukan pada kain lusuh yang pertama. Yang menjadi pembeda antara simbol yang kami lihat saat ini dengan simbol yang kami lihat sebelumnya adalah keberadaan sebuah lingkaran aksara, di mana di dalam lingkaran tersebut tergambar keberadaan sebuah kain serta sebuah gambar yang menyerupai organ tubuh atau lebih tepatnya gambar jantung. Sebenarnya apa makna dari simbol yang telah kita temukan ini ya, Pak? Tanyaku dan berbalas dengan pergerakan papa yang mengerutkan dahinya. Dan kini di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulut papa, terdengar suara panggilan Angga yang memanggil mama dari kejauhan. Mendapati panggilan Angga tersebut, secara serentak kami pun menolehkan pandangan ke arah Angga. Dan kini secara tidak sengaja, pada saat saya menolehkan pandangan mata ini ke arah Angga, saya seperti menangkap adanya keberadaan seseorang yang tengah mengintip melalui kaca jendela kamar Nenden. Entah siapa yang telah mengintip, karena setelah kini saya berusaha meyakinkan atas apa yang telah saya lihat itu, keberadaan dari seseorang yang mengintip itu kini sudah tidak terlihat lagi di kaca jendela. Apakah yang mengintip tadi itu Nenden? Tanyaku dalam hati dengan pandangan yang masih menatap ke arah jendela kamar Nenden. Dan selepas dari pertanyaan yang terucap di hati saya itu, terlihat mama meminta kepada papa untuk bersiap-siap guna mengantarkan Imas dan Angga ke sekolahnya yang baru. Mah,
teriakku begitu melihat papa dan mama mulai berjalan menuju pintu rumah. Kini begitu mendapati panggilan saya tersebut, terlihat mama menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah saya. "Ada apa, Dar?" tanya mama di antara pergerakan langkah kaki papa yang ikut terhenti begitu melihat mama yang menghentikan langkahnya. Mendapati hal tersebut, mama pun kini meminta kepada papa untuk melanjutkan langkah kakinya yang telah terhenti itu. Dan kini seiring dengan keberadaan papa yang telah memasuki rumah, nampak mama kembali mengarahkan pandangannya ke arah saya. "Ada apa, Dar?" "Imse sepertinya sakit, mah. Tadi Dharma udah mencoba untuk membangunkannya, tapi Imse malah menangis." "Hah? Menangis?" ujar mama dengan rasa tidak percaya. "Iya, mah, Imse menangis. Tapi kalau mama nggak percaya, mama bisa membuktikannya sendiri sekarang." "Bukannya mama nggak percaya, Dar. Tapi semalam itu kan Imas baik-baik saja. Ya udah, kalau begitu mama mau melihat Imas dulu." Selepas dari menghilangnya mama yang telah memasuki rumah, keinginan Mang Kohar yang hendak menimbun kembali kain lusuh serta cangkang telur di dalam lubang, kini terpaksa saya hentikan. Entah mengapa saya merasa bahwa kain lusuh serta cangkang telur yang telah kami temukan itu dapat berguna bagi saya dalam menyelusuri misteri yang tersembunyi di rumah ini. "Sebenarnya untuk apa sih, Kang? Kain dan cangkang telur ini Kang Dharma simpan?" tanya Mang Kohar dan berbalas dengan keterdiaman saya. "Entahlah, Mang. Tapi sebaiknya sekarang ini Mang Kohar menyimpan benda-benda itu di dalam kantong kresek, karena nanti saya akan memerlukannya untuk sesuatu." Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut saya itu, kini terdengar suara panggilan mama yang memanggil saya dari arah dalam rumah. "Ya udah, Mang, saya mau ke dalam dulu. Jangan lupa untuk menyimpan benda itu di dalam kantong kresek," ujarku seraya beranjak pergi meninggalkan Mang Kohar. Dan kini seiring dengan irama langkah kaki saya yang telah berjalan guna memenuhi panggilan mama, entah mengapa firasat saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tengah menimpa Imas. Dan sepertinya firasat saya itu kini telah berubah menjadi sebuah kenyataan. Nampak terlihat di pandangan saya keberadaan dari mama, papa, Angga, serta Nenden yang tengah mengelilingi tubuh Imas yang masih terbaring di atas tempat tidur. "Kamu benar, Dar. Sepertinya Imas sakit. Tapi..." Belum sempat mama mengakhiri perkataannya tersebut, kini nampak mama menghentikan perkataannya. Dari ekspresi kesedihan yang diperlihatkan oleh mama, sepertinya mama merasa sangat terpukul atas kondisi Imas saat ini. "Ya udah kalau begitu, papa mau mengantar Angga dulu ke sekolahnya. Dan kamu, Dar, sebaiknya kamu memanggil dokter sekarang, biar nanti Mang Kohar yang mengantarkan kamu untuk memanggil dokter," usul papa dan berbalas dengan anggukan kepala mama. "Tapi Pak, mana ada dokter yang sudah buka praktek jam segini? Lagi pula Dharma merasa Imas bukan sakit karena..." "Karena apa, Dar? Lu mau menghubungkan sakit Imas ini dengan bayangan hitam yang ada di imajinasi lu itu?" Terkejut, mungkin rasa itulah yang kini begitu mendominasi pikiran saya ini. Begitu Nenden melontarkan perkataannya itu, sungguh saya sama sekali tidak menyangka kalau Nenden akan mengatakan sesuatu yang terkesan menyudutkan saya seperti itu di depan papa dan mama. Andai saja saat ini saya sudah tidak lagi memandang keberadaan papa dan mama yang ada di hadapan saya ini, sudah pasti saya akan membalas perkataan Nenden tersebut dengan kalimat sumpah serapah. "Bayangan hitam? Maksud kamu dengan bayangan hitam itu apa, Den?" tanya papa dengan rasa bingung. Dan kini begitu mendapati pertanyaan papa tersebut, dengan penuh antusiasnya Nenden mulai menceritakan tentang awal mula perjumpaan saya dengan bayangan hitam, yaitu pada saat saya melihat album foto yang berisikan foto tua. Hingga akhirnya setelah Nenden kini mengakhiri cerita tentang awal mula perjumpaan saya dengan bayangan hitam tersebut, cerita Nenden pun berlanjut pada cerita yang mengenai kecurigaan saya terhadap kakaknya papa yang telah meninggal. Dan di dalam cerita tersebut Nenden mengatakan bahwa saya telah mencurigai kakaknya papa yang telah meninggal sebagai sosok dari bayangan hitam. Dan kini begitu Nenden telah mengakhiri semua rangkaian ceritanya itu, bisa saya lihat ekspresi kemarahan yang terpancar di wajah papa. "Sial, Nenden ini kenapa ya? Kenapa dia jadi seperti ini? Bangsat, benar-benar bangsat," makiku dalam hati di antara pandangan papa yang menatap wajah saya dengan sorot mata yang tajam. "Apa benar, Dar? Kamu telah mencurigai kakak papa yang telah meninggal itu sebagai sosok bayangan hitam yang ada di imajinasi kamu itu?" tanya papa dengan suara bergetar. Kini begitu merasakan adanya emosi yang mengiringi perkataan papa tersebut. Terlihat mama mencoba meredakan emosi papa
dengan cara menggenggam erat jari jemari Papa. Dharma gak bermaksud seperti itu, Pak. Dharma hanya menduga saja. Apa bedanya menduga dengan mencurigai, Dar? Papa benar-benar gak menyangka kalau kamu sekurang ajar itu dengan ulah kamu sendiri. Papa kecewa, Dar. Selepas dari perkataannya itu, terlihat Papa mengajak Angga untuk pergi meninggalkan kamar dan juga meninggalkan saya yang masih terdiam dalam merasa bersalah. Sudahlah, Dar, lebih baik kamu sekarang pergi mencari dokter. Mama yakin di saat Papa pulang nanti, pasti Papa sudah akan bisa untuk maafkan kamu, ujar Mama dengan bijaknya. Tapi sepertinya perkataan Mama yang syarat dengan kebijaksanaannya itu tidaklah dengan serta-merta meredakan emosi yang kini tengah saya rasakan. Dan hal ini terbukti. Begitu kini Mama telah menyelesaikan perkataannya itu, saya segera menghampiri Nenden guna menanyakan akan maksud dari perkataannya tadi. Dharma, tegur Mama begitu melihat keberadaan saya yang telah berdiri dalam posisi berhadapan wajah dengan Nenden. Maksud lu apa sih, Teh? Berkata seperti itu kepada Papa? Tanyaku kepada Nenden dan berbalas dengan cibiran Nenden. Maksud gue apa? Memang benar kan dengan apa yang telah gue katakan tadi? Lantas kalau gue menceritakan semuanya itu kepada Papa, kenapa? Lu gak suka? Brengsek. Lu benar-benar brengsek, Teh. Gue sama sekali gak menyangka kalau lu seperti ini, ujarku dalam rasa geram. Dan kini di antara rasa amarah yang mulai menggetarkan tubuh saya ini, terlihat Mama mencoba meredakan kemarahan yang saya rasakan ini melalui genggaman tangannya pada pergelangan tangan saya. Mendapati hal tersebut, saya pun kini tersadar dan urung untuk melakukan sesuatu yang mungkin nantinya akan saya sesali. Sebaiknya kamu sekarang pergi, Dar. Tolong Mama, kasihan adik kamu. Dengan diiringi oleh senyum kemenangan yang mengembang di wajah Nenden, saya segera melangkah pergi meninggalkan kamar. Hal yang terpikirkan oleh saya saat ini adalah saya harus secepatnya menemukan tempat praktek dokter yang telah melakukan kegiatan pengobatannya pagi ini. Dan kini dengan ditemani oleh Mang Kohar, saya mulai menjelajah sudut demi sudut jalan kampung guna mencari keberadaan dari tempat praktek dokter yang telah terbuka. Mang Kohar membawa kantong kresek itu kan? Tanyaku dan berbalas dengan anggukan kepala Mang Kohar. Mamang bawa kok, Kang. Itu masih Mamang simpan di dalam bagasi, jawab Mang Kohar di antara pandangannya yang menatap ke arah jalan. Bagaimana ini, Kang Dharma? Sampai sejauh ini kita masih belum bisa menemukan tempat praktek dokter yang buka, ujar Mang Kohar begitu kini kami tiba di luar jalan kampung. Iya, Mang, mungkin ada baiknya jika kita menepi dulu. Ya siapa tahu kita akan mendapatkan informasi tentang keberadaan praktek dokter yang telah buka pagi ini. Mendapati perkataanku itu, Mang Kohar kini terlihat memperlambat laju kendaraannya. Hingga akhirnya ketika Mang Kohar melihat keberadaan sebuah warung makan kecil yang berada di sisi jalan, Mang Kohar segera menghentikan laju mobil tepat di depan warung makan tersebut. Sebaiknya kita sarapan dulu, Mang. Kebetulan dari tadi pagi kita belum sarapan, saran saya dan berbalas dengan persetujuan Mang Kohar. Dan kini seiring dengan pergerakan kami yang telah keluar dari dalam mobil, saya terlebih dahulu mengambil kantong kresek yang tersimpan di bagasi, lalu segera berjalan menyusul Mang Kohar yang telah memasuki warung makan. Kini di antara langkah kaki saya yang telah berjalan memasuki warung makan, nampak keberadaan dari seorang penjaga warung yang menyambut kedatangan saya dengan senyumannya yang ramah. Tapi sepertinya keramahan yang ditunjukkannya itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan keberadaan penjaga warung yang kini menawarkan menu makanan kepada kami, bisa saya lihat perubahan ekspresi wajah dari penjaga warung. Seperti penjaga warung tersebut merasa tidak nyaman dengan kehadiran kami di warung ini. Ada apa, Pak? Sepertinya Bapak nggak suka dengan kehadiran kami di warung ini ya? Tanyaku dengan agak ketus kepada penjaga warung. Duh, bukan begitu, Kang. Maaf ya, Kang, kalau saya membuat Akang jadi nggak nyaman. Sebenarnya saya hanya ingin memberitahukan sesuatu. Kalau Akang memerlukan kamar mandi, kamar mandinya ada di belakang warung, ujar penjaga warung dengan menunjukkan ekspresi penyesalannya. Dan kini setelah penjaga warung menerima orderan makanan dari kami, penjaga warung tersebut terlihat berjalan pergi meninggalkan kami dengan sesekali memperlihatkan rasa mualnya. Sialan tuh orang, kesannya kita bau banget ya, Mang, gerutuku dan berbalas dengan gelak tawa Mang Kohar. Bukan kesannya lagi, Kang, tapi memang kita ini bau, Kang, ujar Mang Kohar seraya mengarahkan pandangannya ke kantong kresek yang saya bawa. Astagfirullah, Mang, saya beneran lupa,
Selepas dari perkataan saya itu, saya langsung membuat simpul ikatan kantong kresek guna mengurangi bau busuk yang tercium. Mamang mau bertanya sesuatu, Kang. Kenapa sih Kang Dharma tertarik sekali dengan kain lusuh dan cangkang telur itu? Entah kini saya harus merespon dengan jawaban apa atas pertanyaan yang terucap dari mulut Mang Kohar. Tapi sepertinya di antara ketiadaan seorang pun yang mempercayai adanya sesuatu yang janggal dengan rumah yang saya tempati sekarang ini. Sepertinya tidak ada salahnya jika saya menaruh kepercayaan kepada Mang Kohar untuk berbagi dengan apa yang kini tengah saya rasakan saat ini. Sebaiknya kita sarapan dulu, Mang. Nanti saya akan menceritakan semuanya. Baru saja saya menyelesaikan perkataan saya itu, keberadaan dari penjaga warung yang telah menyajikan orderan makanan yang telah kami pesan kini mulai mengantarkan kesibukan kami dalam menghabiskan makanan yang tersaji. Hingga akhirnya di antara ketiadaan makanan yang dapat kami makan lagi, saya mulai menceritakan kepada Mang Kohar tentang apa yang telah saya alami dalam beberapa hari belakangan ini. Termasuk juga kejadian aneh yang telah dialami oleh Imas dan Bi Ida. Waduh, hampir aja kemarin itu Mamang percaya dengan perkataan Kang Dharma yang mengatakan kalau pengalaman aneh yang telah Mamang alami itu adalah efek dari rasa lelah Mamang. Saya minta maaf, Mang. Saya nggak bermaksud untuk membohongi Mamang seperti itu. Semua yang saya lakukan itu semata-mata hanya untuk menenangkan Mamang saja, ujarku dan berbalas dengan anggukan kepala Mang Kohar. Jadi Kang Dharma mencurigai kalau bayangan hitam yang telah Kang Dharma lihat itu adalah sosok hantu dari kakaknya papa Kang Dharma yang telah meninggal itu. Entahlah, Mang, tapi kecurigaan saya seperti tertuju ke arah situ, jawabku dengan memandang ke arah penjaga warung yang sepertinya telah sadari tadi ikut mendengarkan pembicaraan kami ini. Dan mengenai hancurnya patung angsa itu, sebenarnya saya telah mencurigai seseorang yang mungkin telah menjadi dalang dari hancurnya patung angsa itu. Ah, siapa, Kang? Tanya Mang Kohar dengan nada terkejut. Tenenden. Ya, saya mencurigai Tenenden sebagai tersangka utama atas hancurnya patung angsa itu. Neng Nenden, ujar Mang Kohar dengan setengah berteriak. Aduh Kang Dharma, hati-hati Kang dalam mengatakan hal seperti ini kepada papa ataupun kepada mama Kang Dharma, karena Mang Kohar yakin pasti papa dan mama Kang Dharma akan marah besar jika mendengar cerita Kang Dharma ini. Bukan apa-apa, Kang, Neng Nenden itu kan kakaknya Kang Dharma. Iya, Mang, saya mengerti. Makanya saya menceritakan semuanya ini kepada Mang Kohar. Kalau Mamang boleh tahu, atas dasar apa Kang Dharma mencurigai Neng Nenden sebagai pelaku dari peristiwa hancurnya patung angsa itu? Tanya Mang Kohar dan berbalas dengan keteringatan saya atas keanehan yang saya temukan di kamar mandi. Kecurigaan saya yang pertama, Mang, andaikan memang peristiwa hancurnya patung angsa itu adalah ulah dari orang luar, seharusnya orang luar tersebut telah mempersiapkan peralatan lebih dulu guna menghancurkan patung itu. Dan yang Mamang temukan justru bukan seperti itu kan, Mang? Iya, Kang. Mamang menemukan cangkul milik kita ada di dalam area kandang angsa. Jujur aja, Mamang jadi bingung, Kang. Bagaimana mungkin pelaku itu bisa mengetahui keberadaan cangkul yang Mamang simpan di halaman belakang? Sedangkan untuk kecurigaan saya yang kedua, Mang, tadi pagi itu saat saya ke kamar mandi yang ada di lantai atas, saya menemukan adanya kotoran tanah merah di lantai kamar mandi. Selain itu, saya juga menemukan adanya sebuah silet di dalam lubang toilet. Dengan kata lain, dari semua yang telah saya temukan itu seharusnya mengarah pada pelaku yang kemungkinannya adalah keluarga saya sendiri. Karena sangatlah tidak mungkin jika seseorang yang telah melakukan perbuatan konyol di kamar mandi adalah orang luar, ujarku seraya menghela nafas panjang. Tapi Kang, kenapa Kang Dharma mencurigai Neng Nenden? Apa alasannya? Saya menemukan pagi ini Tenenden sudah berubah, Mang. Dia bukan lagi Tenenden yang saya kenal. Wah, ini benar-benar sesuatu yang serius, Kang. Tapi Mamang harap Kang Dharma jangan menceritakan kejadian ini kepada papa dan mama Kang Dharma, karena Kang Dharma sama sekali nggak mempunyai bukti untuk meyakinkan semuanya ini kepada papa dan mama Kang Dharma, ucap Mang Kohar dengan bijaknya. Tapi jujur saja, Mang, saya juga masih bingung dengan kecurigaan saya itu. Bingung bagaimana, Kang? Kalau memang Tenenden adalah pelaku dari hancurnya patung angsa yang ada di kandang angsa itu, dengan maksud dan tujuan apa Tenenden menghancurkan patung angsa itu?
jawabku dan berbalas dengan ekspresi kebingungan di wajah Mang Kohar. Dan seiring dengan ekspresi kebingungan yang diperlihatkan oleh Mang Kohar, sepertinya keberadaan penjaga warung yang mulai terbuai dalam alur pembicaraan ini kini sudah bisa melupakan aroma bau busuk yang tadi dirasakannya. Dan sepertinya jawaban dari kebingungan saya itu ada di lembaran kain lusuh yang ada di kantong kresek ini. Selepas dari perkataan saya tersebut, saya segera mengeluarkan kain lusuh dan cangkang telur dari dalam kantong kresek, lalu meletakkannya di meja. Seharusnya ada sesuatu yang tersimpan di dalam lembaran kain lusuh ini, Mang. Ujarku seraya menunjuk pada helaian kain lusuh yang telah ditemukan oleh Mang Kohar di area kandang angsa. Seharusnya memang seperti itu ya, Kang. Karena di helaian kain yang lain, kain tersebut menyimpan telur ini. Ucap Mang Kohar menunjuk pada helaian kain lusuh yang berisikan cangkang telur. Lantas, untuk mengenai simbol yang ada di kain ini, jujur saja, saya nggak sependapat dengan perkataan Papa yang mengatakan bahwa simbol yang ada di kain ini adalah motif kain pada masa itu. Ah, Kang Dharma, sebenarnya saya juga nggak setuju dengan perkataan Papa Kang Dharma. Justru saya lebih yakin kalau simbol yang ada di kain ini adalah salah satu bentuk dari raja, yang Mamang juga nggak tahu fungsi raja yang ada di kain itu untuk apa. Seiring dengan perkataan Mang Kohar tersebut, nampak terlihat keberadaan dari penjaga warung yang telah sedari tadi mengikuti pembicaraan kami. Kini mulai berjalan menghampiri kami. Ada apa, Pak? Tanyaku dengan rasa heran begitu penjaga warung tersebut kini mulai memperhatikan keberadaan simbol yang terdapat dalam helaian kain lusuh. Sepertinya itu memang raja, Kang. Tapi saya kurang begitu mengerti. Kalau Akang memang ingin mengetahui lebih lanjut tentang raja ini, saya mengetahui seseorang yang bisa menerangkan semuanya ini. Ya setidaknya orang tersebut bisa memberikan gambaran sedikit akan fungsi dari raja ini. Wah boleh tuh, Pak. Kalau bisa saya ingin bertemu dengan orang itu. Ujarku dengan nada meninggi dan penuh dengan keantusiasan. Namanya Ki Panca. Dia adalah orang pintar yang banyak mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Apa Bapak bisa mengantarkan kami ke rumah Ki Panca? Kang Dharma, sabar Kang. Kita ingat, kita harus mencari dokter terlebih dahulu. Tegur Mang Kohar mencoba mengingatkan saya akan tujuan awal dari perjalanan kami ini. Astagfirullah, saya hampir lupa, Mang. Ya sudah, sebaiknya kita mencari dokter dulu. Dan mengenai keinginan saya untuk berkunjung ke rumah Ki Panca, kalau bisa sore nanti Bapak mengantarkan kami ke sana. Insya Allah bisa, Kang. Ya hitung-hitung saya membantu Akang. Selepas dari perkataan penjaga warung tersebut, saya segera membayar atas apa yang telah kami makan. Dan kini dengan bermodalkan sebuah informasi dari penjaga warung akan keberadaan dari tempat praktek dokter yang pagi ini telah buka, akhirnya saya pun menemukan keberadaan dari tempat praktek dokter tersebut. Dan keberadaannya itu tidaklah terlalu jauh dari warung tempat kami makan. Jangan lupa untuk menyimpan kantong resek itu dalam bagasi, Kang. Ucap Mang Kohar begitu menepikan mobil di sisi jalan. Dan kini tanpa merespon perkataan dari Mang Kohar, saya segera keluar dari dalam mobil guna menyimpan kantong kresek di dalam bagasi. Dr. Ihsan, ya, itulah sebuah nama yang tertera pada sebuah papan reklame kecil yang terpasang dan berada tepat di sebuah rumah kecil yang berada di sisi kanan jalan. Ketiadaan pasien yang berkunjung pagi ini kini telah mengantarkan langkah kami terasa begitu mudah dalam bertemu dengan Dr. Ihsan. Dan kini dengan diantarkan oleh seorang lelaki tua yang bertugas sebagai penerima pasien, saya dan Mang Kohar pun mengutarakan akan maksud dan tujuan dari kedatangan kami kepada Dr. Ihsan. Oh jadi begitu, jadi sekarang ini kondisi adik kamu dalam keadaan tubuh yang dingin dan gak bisa membuka pejaman matanya. Iya dok, entahlah. Antara nggak bisa atau nggak mau membuka pejaman matanya. Mendengar perkataan saya tersebut, terlihat ekspresi kebingungan di wajah Dr. Ihsan. Entah Dr. Ihsan mengerti atau tidak dengan maksud dari perkataan saya tadi, tapi sepertinya kini Dr. Ihsan merasa tidak nyaman dengan perkataan saya tersebut. Yang kamu maksud nggak mau membuka pejamannya itu apa? Tanya Dr. Ihsan dengan nada kecurigaan. Mendapati hal tersebut, kini saya bisa merasakan adanya sentuhan tangan Mang Kohar yang mencoba mengingatkan saya untuk tidak berbicara sembarangan. Maksud saya itu dok, adik saya nggak mau membuka pejaman mata karena mungkin matanya itu mengalami sesuatu masalah.
Entah kini Dokter Iksan mempercayai atau tidak alasan saya itu. Tapi yang pasti, selepas dari perkataan saya itu, Dokter Iksan terlihat memasukkan peralatan kedokterannya ke dalam tas kerjanya. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita berangkat sekarang, ujar Dokter Iksan dan berbalas dengan anggukan kepala. Kini dengan membawa sedikit harapan atas kesembuhan Imas, laju kendaraan yang dikendarai oleh Mang Kohar akhirnya mulai berjalan memasuki halaman rumah. Untuk sesekali nampak pandangan Dokter Iksan mengamati beberapa sudut dari halaman rumah, dan sepertinya kini saya bisa melihat dengan lebih jelas akan ekspresi ketidaknyamanan yang tergambar di wajah Dokter Iksan. Sepertinya ini rumah tua peninggalan Belanda ya? Tanya Dokter Iksan begitu kami telah keluar dari dalam mobil. Iya dok, memangnya kenapa dok? Oh enggak kenapa-napa. Rumah ini rumah peninggalan kakek saya dok, ujarku dan berbalas dengan anggukan kepala Dokter Iksan. Dan seiring dengan langkah kaki kami yang telah berjalan ke pintu rumah, nampak terlihat keberadaan Bi Ida yang tengah membuka pintu rumah. Silakan masuk dok, pintaku dan berbalas dengan pergerakan Dokter Iksan yang memasuki rumah. Mama di mana Bi? Tanyaku begitu memasuki rumah. Ada di kamar atas Kang bersama dengan Neng Nenden. Mendapati jawaban Bi Ida tersebut, saya segera mengajak Dokter Iksan untuk menuju ke kamar Nenden. Dan setibanya kami di kamar, terlihat keberadaan Mama dan Nenden yang tengah duduk di sisi kanan dan kiri tempat tidur. Sedangkan Imas terlihat masih terbaring dengan kedua kelopak matanya yang terpejam. Dan kini, seakan tidak ingin berlama-lama untuk mendapatkan kepastian akan kondisi Imas saat ini, saya meminta kepada Dokter Iksan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Imas. Tolong anak saya dok, sebenarnya dia sakit apa? Ucap Mama di antara pergerakan tangan Dokter Iksan yang terlihat mengeluarkan alat kedokterannya dari dalam tas kerjanya. Dan kini dengan senyum yang mengembang di wajahnya, terlihat Dokter Iksan mencoba untuk mengadakan komunikasi awal dengan Imas sebelum melakukan pemeriksaannya. Tapi kini begitu mendapati keterdiaman Imas dalam merespon perkataan Dokter Iksan, Dokter Iksan terlihat segera melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh dan mata Imas. Sepertinya anak ibu demam, mungkin ini ada hubungannya dengan sakit yang dialami pada bagian mata anak ibu, ujar Dokter Iksan begitu menyentuh tubuh Imas. Dan kini dengan memegang sebuah senter kecil di tangannya, Dokter Iksan meminta kepada Imas agar membuka pejaman matanya. Tolong dibuka dulu dek, biar saya periksa dulu matanya. Enggak, Imas gak mau, teriak Imas seraya menepiskan tangan Dokter Iksan yang memegang kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, nampak sekali ekspresi keterkejutan di wajah Dokter Iksan karena tidak menyangka akan mendapatkan respon yang seperti itu dari Imas. Dan kini seakan tidak ingin mengalah dengan situasi yang ada, Dokter Iksan pun terlihat untuk mencoba kembali memegang kelopak mata Imas dengan kedua tangannya. Keberadaan senter kecil yang kini terlihat terapit di antara kedua bibir Dokter Iksan nampak mulai bergetar. Hal ini seperti menunjukkan bahwa Dokter Iksan tengah berusaha keras untuk membuka pejaman kelopak mata Imas. Imas, tolong buka pejaman matanya sebentar, biar dokter memeriksanya dahulu, pinta Mama seraya membelai rambut Imas. Tapi kini bukannya sebuah respon baik yang diterima oleh Mama. Nampak terlihat Imas mencoba kembali untuk menepiskan tangan Dokter Iksan di kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, kini di antara keterdiaman Nenden dalam menyikapi situasi yang ada, saya memutuskan untuk membantu Dokter Iksan dengan cara memegangi kedua tangan Imas. Tolong jangan melawan Ims. Dokter Iksan hanya ingin memeriksa mata kamu, bujuku di antara pergerakan tubuh Imas yang mencoba meronta dari pegangan tangan saya. Hingga akhirnya seiring dengan ekspresi kelelahan yang terlihat di wajah Dokter Iksan nampak menghentikan pergerakan tangannya dalam usaha membuka pejaman kelopak mata Imas. Ini gak mungkin, sepertinya kekuatan alam bawah sadar anak ini telah membuat kelopak mata ini sulit untuk dibuka, gumam Dokter Iksan dengan peluh yang mengucur di wajahnya. Tapi kini baru saja beberapa saat Dokter Iksan melontarkan gumamannya, nampak Dokter Iksan mengarahkan pandangannya ke langit-langit kamar seraya mengusap bagian tengkuk lehernya. Ada apa dok? Tanyaku yang merasa bingung dengan apa yang tengah diperlihatkan oleh Dokter Iksan. Tapi kini bukannya menjawab pertanyaan saya tersebut. Terlihat Dokter Iksan memandangi telapak tangannya dan setelah itu kembali memandang ke arah langit kamar.
Ada apa? Tegurku dengan nada yang meninggi. Enggak ada apa-apa, Kang. Tadi saya mengira seperti ada cairan yang jatuh di tengkuk leher saya. Terang Dokter Iksan masih dalam pandangan yang menatap ke langit kamar. Hingga akhirnya di antara ketidakpastian dengan apa yang telah dialami oleh Dokter Iksan, nampak Dokter Iksan menghentikan kegiatan pemeriksaannya. Dok, adik saya kenapa? Tanyaku begitu melihat Dokter Iksan memasukkan peralatan kedokterannya ke dalam tas kerjanya. Saya nggak tahu, Kang. Sepertinya saya nggak sanggup untuk memeriksanya. Ada baiknya jika adik kamu dibawa ke rumah sakit saja. Ya siapa tahu dengan bantuan peralatan kedokteran yang ada di sana, penyakit adik kamu ini akan bisa diketahui. Dokter Iksan masih dengan menunjuk ekspresi ketidaknyamanannya. Kini setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya Dokter Iksan pun meminta izin untuk meninggalkan rumah. Ya udahlah dok, kalau dokter memang gak sanggup, mungkin siang nanti saya akan mengajak adik saya ini ke rumah sakit. Ucapku dan berbalas dengan anggukan kepala Dokter Iksan. Bagaimana mah? Apa ada yang mama mau tanyakan kepada Dokter Iksan? Sepertinya gak ada, Dar. Mungkin memang sebaiknya kita mengajak Imas ke rumah sakit saja. Ya udah, lebih baik sekarang ini kamu mengantarkan Dokter Iksan dulu ke tempat prakteknya. Biar nanti Mang Kohar aja yang mengantarkan Dokter Iksan. Karena Dharma gak mau meninggalkan Mama dan Imas dalam kondisi seperti ini. Ucapku dan berbalas dengan senyum kecil di wajah Nenden. Gayamu tuh Dar, seperti menempatkan keluarga ini dalam bahaya besar saja. Terserah lu mau ngomong apa deh teh. Yang pasti gue lebih peduli dengan keluarga ini dibanding gue harus mendengar omongan lu yang gak ada artinya itu. Ujarku dengan rasa geram. Dan kini tanpa berkeinginan untuk meladeni perkataan Nenden tersebut, saya segera mengajak Dokter Iksan untuk turun ke lantai bawah guna mengantarkannya ke mobil. Tapi kini, keteringatan saya akan uang jasa yang belum saya berikan kepada Dokter Iksan telah membuat saya memutuskan untuk terlebih dahulu kembali ke lantai atas guna meminta uang kepada Mama. Ya udah dok, dokter duluan aja ke mobil. Nanti saya akan menyusul ke mobil. Pintaku lalu berlalu pergi untuk menuju ke lantai atas. Tapi kini baru saja saya hendak melangkahkan kaki di anak tangga, saya mendengar suara jeritan Dokter Iksan yang terdengar dari arah pintu rumah. Mendapati hal tersebut, saya segera berlari guna menghampiri keberadaan dari Dokter Iksan. Dan kini, di antara pintu rumah yang terbuka lebar, nampak terlihat keberadaan Dokter Iksan yang tengah ditemani oleh Mang Kohar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.